Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Tuhfatus Saniyah syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Abdul Hamid Muhyiddin rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di pertemuan yang lalu tanda-tanda atau alat-alat penasab fi'il mudhari yang mana beliau sebutkan 10 ini terbagi dua. Ada menasab dengan dirinya, ini sudah kita ambil an, lan, idan dan kai. Kemudian pada hari ini kita akan masuk di jenis kedua, yaitu yang dinasab dengan an mudmarotan. Dan ini dipisahkan karena ada yang wujuban, terus ada yang jawazan. Belum pisahkan jenis yang jawazan itu dijadikan bagian kedua, kemudian yang wujuban itu dijadikan bagian yang ketiga. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa ammal qismu tsani wa huwa alladhi yansibul fi'la al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan. Adapun jenis yang kedua, dialah yang menasab fi'il mudhari dengan perantaraan an mudmaratan yang disembunyikan, ba'dahu setelahnya jawazan secara boleh, tidak wajib annya sembunyi. Faharfun wahidun, yaitu ini hanya satu huruf. Jadi dari 10 alat penasab ada 4, berarti sisa 6. Dari 6 itu terbagi 2, ada yang jawazan. Jawazan itu hanya 1 saja. Berarti nanti sisanya ada 5, semuanya berarti wujuban. Kalau antum dapat berarti fi'il mudhari dinasab dengan an disembunyikan secara wajib. Wa huwa lamut ta'lil. Dia ini adalah lamut ta'lil satu-satunya, yaitu li yang disebut dengan lamukai. Makanya beliau bilang wa abbaru anhal muallifu bilamikai. Penulis mentakbir mengungkapkannya dengan lamukai. Lamukai. Kenapa dinamakan lamukai? Lishtirakihima fid dalalati ala ta'lil. Karena berserikat keduanya, yaitu kai dengan lamukai, dalam penunjukan atas at-ta'lil, sebab, illah dari perbuatan itu. Wa mithaluha qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Perhatikan liyaghfira. Perhatikan kata liyaghfira. Itu mansub dengan an. Jangan bilang mansub dengan li. Paham kan? Ini mansub dengan an. Karena li huruf jar. Tidak bisa masuk pada fi'il. Dia itu masuk pada fi'il dan an yang bisa ditakwil nanti ke masdar. Jadi liyaghfira mansub dengan an mudmaratan jawazan setelah lamut ta'lil. Demikian pula wa qauluhu jalla sya'nu, dan firman-Nya Allah jalla sya'nu, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati. Lihat liyu'adziba. Itu mansub dengan an mudmaratan jawazan. Pokoknya langsung saja. An mudmaratan jawazan. Ini jenis kedua. Sekarang ya wa ammal qismus salis. Ini mudah ya. Karena kita tinggal membahas penyakit yang masuk. Wa ammal qismus salis. Adapun jenis ketiga. Yang disembunyikan an setelahnya apa? Wujuban. Huwaladzi yansibul fi'la al-mudhari'i biwasitati an mudmaratan wujuban. Dialah yang menasab fi'il mudhari
Dia yang menasab fi'il mudhari dengan perantaraan mudmaratan yang disembunyikan wujuban secara wajib. Fahom satu ahrufin, maka ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Karena sisanya kan sudah ada 4 menasab dengan dirinya. Kemudian ada 1 menasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Berarti sisa 5. Karena semuanya ada 10. Kata beliau al-awwalu yang pertama lamul juhud. Yang pertama yang disembunyikan an secara wajib adalah lamul juhud. Ini lamul juhud, ini li juga. Ini nanti masalahnya. Nanti li ada 2. Intinya kalau antum dapat li fi'il mudhari dinasab pasti dengan an. Cuman sembunyinya wajib atau boleh. Itu saja yang ditanya. Kalau lamul ta'lil boleh. Kalau lamul juhud wajib. Sekarang tinggal apa cirinya. Supaya kita bisa membedakan ini lamul ta'lil, ini lamul juhud. Apa ciri-cirinya? Belum sampaikan ke kita. Wadhabituha. Ketentuannya. Karena lamul ta'lil sudah. Berarti sisa lamul juhud. Apa ketentuannya? Wadhabituha ketentuannya. Kalau itu adalah lamul juhud. Antus bako bimakana aulam yakun. Ini antum harus hafal. Ketentuannya ini. Dia diawali oleh makana atau lam yakun. Kapan sebelumnya ada kata makana atau lam yakun? Setelah itu ada fi'il dinasab dengan li. Maka pastikan itu lamul juhud. Artinya pemahaman kebalikannya. Kalau tidak ada makana, tidak ada lam yakun. Maka itu lam apa? Tadi kan cuma 2 lam yang menasab. Adapun nanti li yang terakhir lagi itu menjazam. Nanti itu di alat penjazam. Ini kita berbicara di penasab. Famithalul awwali qauluhu ta'ala. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di awal oleh makana. Makana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Lihat. Liyadhara. Ini fi'il mudhari dinasab dengan an mutmaratan, tapi apa? Wujuban atau jawazan? Tergantung inilah li-nya. Li di sini lamul ta'lil atau lamul juhud? Kita lihat sebelumnya. Oh, ada makana. Berarti lamul juhud. Berarti wajib andi sembunyikan. Itu caranya. Wa qauluhu subhana, dan firman Allah subhana. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Lihat, liyu'adzibahum. Mansub ada li. Li apa di sini? Supaya kita tahu an disembunyikan wajib atau boleh. Lihat sebelumnya. Ternyata makana ada. Maka ini lamul juhud. Maka an disembunyikan apa? Wujuban. Wa misalus tsani. Contoh yang kedua. Yaitu di awal lam yakun. Qauluhu jalla dzikru. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Perhatikan itu kata liyaghfira. Wala liyahdiyahum sabila 2 kali. Liyaghfira, liyahdiya. Ini dinasab dengan an mutmaratan. Tinggal tentukan wujuban atau jawazan. Oh, ada sebelumnya lam yakun. Berarti sembunyi ini an apa? Wujuban. Mudah sekali. Ini lamul juhud. Al-harfus tsani, huruf yang kedua. Termasuk yang disembunyikan an secara wujuban. Hatta. Jadi kalau antum dapat fi'il mudhari, setelahnya dia mansub, sebelumnya ada hatta, maka ketahuilah bukan hatta yang menasab. Paham ya? Yang menasabnya siapa? An mutmaratan wujuban. Itu harus antum ingat itu. Iya, itu. Tapi syaratnya fi'il mudhari ya. Masalahnya nanti hatta ini bisa juga huruf athof. Hatta ini bisa juga masuk pada isim, tapi kan menjer. Tapi apa? Menjer. Ini fi'il mudhari. Iya. Kata beliau, wa huwa yufidul ghayata wa awit ta'lil. Ini hatta di sini bisa bermakna goyah hingga puncaknya, awit ta'lil atau sebab. Bisa bermakna juga agar supaya. Wa ma'nal goyah, arti dia bermakna goyah, annama qablaha yang qadi bihusuli ma ba'daha. Bahasanya apa yang sebelumnya? Apa yang sebelumnya itu akan selesai dengan adanya setelahnya. Jadi kalau sudah terjadi setelah hatta, maka sebelumnya tidak akan ada terjadi lagi. Maka ini maknanya nanti goyah, hingga. Maknanya nanti apa? Hingga.
Nah, contoh qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga kembali kepada kami Musa. Artinya kalau Musa sudah kembali, selesai perkara itu. Dipahamkan? Ini hingga. Wa makna ta'lil. Dan makna ta'lil. Annama qablaha illatun lihusuli ma ba'daha. Ini ta'lil, sebab. Bahasanya apa yang sebelumnya adalah merupakan sebab terhadap apa yang setelahnya. Jadi kalau sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya, maka itu namanya juga hatta bermakna ta'lil. Supaya. Lihat contohnya dulu, nahwu qaulika. Contoh ucapan kamu, li ba'di ikhwanika, kepada sebagian saudaramu, dzakir hatta tanjaha. Meroja'alah supaya kamu lulus. Bukan hingga kamu lulus. Itu kalau puncaknya. Kalau ini supaya kamu lulus. Karena sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya. Meroja'ah sebab terjadinya kelulusan. Berarti ini sebab. Nah, antum bukan makna yang sini kita fokuskan. Fokuskan adalah fi'il mudhari setelah hatta. Fi'il mudhari setelah hatta. Mansub. Kalau antum ditanya, siapa penasabnya? Itu paling penting dalam baca kitab Gundul. Maka antum jawab apa? An yang disembunyikan secara wujuban. Setelah hatta. Selesai. Wal harfan as-salis war-rabi'u. 2 huruf. Yang ketiga dan keempat. Ini digabungkan karena syaratnya sama. Syaratnya sama. Fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Fa yang bermakna sebab, karena fa itu bisa bermakna atof. Maka kalau di sini fa yang bermakna sebab. Fa yang bermakna sebab. Wa wawul ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Ingat di sana juga ada isim setelah waw yang bermakna bersama. Kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Itu adalah maf'ulun ma'ah. Kalau ini fi'il, ada waw yang bermakna bersama, setelahnya adalah siapa? Fi'il. Oh, itu antum harus pahami. Kalau ada waw yang bermakna bersama, setelahnya isim, maka maf'ulun ma'ah. Kalau ada waw yang bermakna bersama, setelahnya fi'il, maka dia adalah mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib. Itu nanti antum harus hati-hati. Karena kadang samar dua perkara ini. Terkadang samar dua perkara ini. Kemudian kata beliau, ya, rahimahullahu taala, bisyarat, dengan syarat. Ini syarat keduanya ini. Ayyaku akullun minhuma fi jawabin nafin au tolabin. Harus salah satu dari keduanya terletak sebagai jawaban dari tolab, jawaban dari penafian, maksudnya harus diawali oleh penafian. Au tolab, atau diawali oleh tolab. Dan tolab itu nanti akan disebutkan oleh penulis. Kata bermakna tolab, perintah atau permintaan itu nanti akan disebutkan oleh penulis. Dia ada 8. Dia ada berapa? Dia ada 8. Iya. Akan disebutkan sebentar. Yang penting antum tahu dulu. Fa sababiyah dan waw ma'iyah akan menasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan secara wajib. Syaratnya harus diawali oleh penafian atau tolab. Oleh penafian atau tolab. Lihat. Panahu qaulihi ta'ala wa amman nafyu. Adapun penafian. Panahu qaulihi ta'ala, maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala. La yuqadda alaihim fayamutu. Perhatikan fayamutu. Itu fi'il mudhari mansub. Dengan tanda nasab penghilangan nun. Yang menasabnya apa? An. Yang disembunyikan secara wajib. Di mana disembunyikan? Setelah fa. Setelah fa. Ini terpenuhi syarat di awal penafian. La yuqadda. Di awal penafian. Wa ammat tolab. Adapun tolab. Fasamaniyatu asya'a, maka dia ada 8 perkara. Maka dia ada 8 perkara. Apa saja itu? Tolab yang mengawali fi'il ini dan dia ada 8 perkara. Siapa saja ini? Nah, ini akan dikatakan oleh penulis rahimallahu taala. Ya, satu persatu. Dengan nanti akan disertai oleh contoh.
Nanti akan disertai oleh contoh. Lihat kata penulis rahimahullahu taala, al-amru, ini yang pertama. Tolab itu yang pertama kalau dia diawali oleh amr, perintah. Kalau ada kata diawali oleh fi'il amr, kalau ada kata diawali oleh fi'il amr, maka dia setelahnya ada nanti fi'il mansub setelah fa atau setelah waw, maka itu dinasab dengan an. Ini yang pertama nanti. Kemudian wad du'a, kalau diawali oleh doa, doa termasuk tolab. Doa termasuk apa? Tolab. Jadi nanti, ya, kalau ada nanti fiil, ya, terus dia mansub setelah fa atau setelah waw diawali oleh doa, maka dengan an mutmarotan. Yang berikutnya wan nahi, kalau diawali oleh larangan, itulah nahi. Yang berikutnya wal istifham, kalau diawali oleh kata tanya. Wal ard, kalau diawali oleh ard, permintaan dengan halus. Wat tahdid, permintaan dengan paksaan dan dorongan. Wat tamanni, kalau diawali oleh tamanni, ya, harapan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi, itu namanya tamanni. War roja, harapan terhadap sesuatu yang disukai. Ya, sekarang 8 itu akan diuraikan satu-satu. 8 itu tadi akan diuraikan satu persatu. Kata penulis, wa ammal amru, adapun amr, bahwa talabus sadi minal azim liman huwa dunah. Amr itu perintah yang muncul, permintaan yang muncul dari yang besar, dari yang agung kepada yang di bawahnya. Artinya kalau dari atas ke bawah itu namanya amr, perintah. Dari atas ke bawah itu namanya perintah. Nahwu qaulil ustad litilmidihi. Contohnya perkataan ustad ke muridnya, berarti dari yang atas ke bawah, ya kan? Dia bilang dzakir fatanjaha. Lihat itu, dzakir, ada perintah, ada fi'il amr. Fatanjaha mansub. Atau juga bisa watanjaha, karena bisa langsung dua. Jadi tanjaha ini mansub, jangan bilang dengan fa, jangan bilang dengan waw, tapi bilang apa? Mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah atau waw ma'iyah, diawali oleh amr. Gampang sekali, diawali oleh amr. Wa amad doa, adapun doa, kebalikan dari amr ini doa, bahwa tolabul muwajjahu minas sogir ilal azim. Dia adalah permintaan yang diarahkan dari kecil ke besar. Maksudnya dari bawah ke atas. Kalau amr dari atas ke bawah. Kalau doa dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas dibilang doa. Nah contoh, Allahumma hdini. Ya Allah beri saya hidayah. Fa'a'ammalal khaira. Lihat, fa'a'ammala. Mansub. Karena sebelumnya ada doa. Atau wa'a'ammala. Mansub. Wa'a'ammalal khair. Mansub. Karena sebelumnya ada doa. Itu dengan an mutmarotan. Wa amman nahi. Adapun larangan. Fanah maka contoh. La tal'ab. Jangan kamu bermain-main. Jadi larangan. Fayudi'a amaluk. Lihat. Yudi'a mansub. Wayadi'a amaluk mansub. Wa amal istifham. Adapun di awal oleh istifham. Panah maka contohnya. Hal hafid tadurusak. Fa asma'aha lak. Lihat. Diawali oleh pertanyaan. Mansub dengan an. Mutmarotan wujuban. Ya. Wa asma'aha lak. Ini waw. Tadi fa. Wa amal ard. Adapun ard. Apa itu ard? Huwa tolabu birifkin. Ini meminta dengan halus. Ard itu meminta juga, tapi dengan halus. Meminta dengan halus. Ini juga, ya kalau ada meminta dengan halus, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari mansub, ya setelahnya fi'il mudhari
mansub, maka ya fi'il mudhari itu mansub dengan an mutmaratan wujuban. Itu harus antum tahu. Ya. Lihat contohnya, meminta dengan lembut, ala tazuruna, tidakkah kamu berkunjung ke kami? Dia tidak bilang, berkunjunglah. Dia tidak bilang begitu. Dia cuma bilang, tidakkah kamu berkunjung? Itu namanya meminta dengan halus. Tidakkah kamu keluar? Tidakkah kamu masuk? Tidakkah kamu ikut? Itu namanya meminta dengan halus. Lihat setelahnya. Fanukrimak. Fi'il mudhari'nya. Atau wanukrimak. Mansub. Wa amat tahdid. Adapun tahdid. Apa itu? Fahuwa tolabu ma'ahassin wa iz'aj. Meminta dengan penuh dorongan dan desakan. Nah contoh. Halla addaita wajibat. Tidakkah kamu menunaikan kewajibanmu? Tapi dia dorong. Artinya lakukan kewajibanmu. Fayashkurok abu. Lihat. Fayashkuroka. Mansub. Atau wayashkuroka. Mansub. Wa ammat tamanni, adapun tamanni. Di awal oleh tamanni. Fahuwa tolabul mustahil. Tamanni itu meminta sesuatu yang mustahil. Au matih usur. Atau yang padanya terdapat kesulitan. Nahu qaulu syair. Nahu qauli syair. Contohnya perkataannya penyair. Laital kawakibatadanu. Li fa'amdimaha. Ini tidak mungkin. Seandainya bintang-bintang itu mendekat ke saya. Fa'amdimaha. Itu yang menjadi poinnya. Fa'amdima. Maka saya akan menyusunnya. Mungkin gak ini? Ini mustahil. Tidak mungkin. Ya, bintang mendekat kemudian dia bisa atur. Iya, ini namanya menghayal. Ya, seandainya. Wa mitluhu qaulul akhar. Semisal dengannya perkataan yang lain. Ala laitas syababa ya'udu yauman. Fa'ukhbirahu. Lihat. Ala ketahuilah. Seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Ini mustahil. Ini mustahil. Tidak mungkin terjadi. Lihat. Fa'ukhbirah. Ini menjadi poin kita. Fa'ukhbirah. Mansub. Dengan an mutmaratan wujuban. Setelah fa. Diawali oleh tamanni. Diawali oleh tamanni. Wanah contoh lain. Laitali malan fa'ahujja minhu. Seandainya saya punya harta. Saya akan berhaji dengannya. Lihat. Fa'ahujja mansub. Wa ammar roja. Adapun roja. Bahwa tolabul amril qarib. Dia adalah meminta perkara yang dekat. Berharap sesuatu yang dekat terjadi. Qaribul husul. Wa tolabul amril qaribil husul. Meminta sesuatu yang dekat terjadinya. Yang dekat terjadinya. Dia berharap. Semoga. Nah contoh. La'allallaha yashfini fa'azuroka. Perhatikan azuroka setelah fa. Semoga Allah menyembuhkan saya. Sehingga saya akan mengunjungi kamu. Akan mengunjungi kamu. Ini diawali oleh apa? La'alla. Kata yang bermakna apa? Roja. Harapan. Harapan. Ini yang disebutkan. Inilah 8 tolap. Kalau dibilang tolap, 8 inilah yang dimaksud. Kalau dibilang tolap, maka 8 inilah yang dimaksud. Faqad jama'a ba'dul ulama hadil asya. Sebagian ulama telah mengumpulkan perkara ini. At-tis'ah yang 9 ini. Allati tasbiku al-fa' wal wawa. Yang mengawali fa' dan waw. Fi baitin wahidin dalam satu bait syair. Wahwa. Dia adalah mur wad'u wanha wasal. Wa'arid lihabdihim tamanna warju kadhakan nafi qad kamula. Ini 9 perkara. Mur, 1 amr. Wad'u doa wanha nahi. Wasal istifham. Wa'arid al-ard. Lihabdihim tahdid. Tamanna. Ini tamanni. Kemudian warju roja. Kadhakan nafiu. Demikian pula penafian. Qad kamula telah sempurna. Ini semuanya 9. Ia mengawali fa' sababiyah atau waw ma'iyah. Makanya beliau bilang wa qad dzakarul muallifu annaha samaniyah. Penulis menyebutkan dia katakan 8 li'annahu lam yu'tabar roja minha. Karena beliau tidak menganggap roja darinya. Karena roja sama
At-tamanni mirip. Roja. Cuman yang seharusnya beda. Yang benarnya beda. Supaya semuanya jadinya 8, 9 dengan nafi. 9 dengan nafi. Selesai. Intinya gini, kesimpulannya. Karena fa sababiyah dan wa ma'iyah ini pembahasannya panjang karena lihat syaratnya. Jadi beliau contohkan satu persatu. Fa sababiyah dan wa ma'iyah. Menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an yang disembunyikan secara wajib. Syaratnya ada awalnya, ada sesuatu sebelumnya. Sesuatu itu ada 9 perkara. Ada tolab dan ini tolab ada 8, kemudian nafi. Jadi semuanya jadi berapa? 9. Tolab itu tadi. Antum lihat tolab itu. Ada amar, ada doa, ada nahi, ada istifham, ada ard, ada tahdid, ada tamanni, ada roja. Ini sudah 8. Tambah nafi jadinya 9. Ini yang bikin panjang. Yang terakhir, yang disembunyikan an, ya, al-harful khamis. Huruf yang kelima. Alias yang terakhir, yang disembunyikan an setelahnya secara wajib au. Ya, ini hati-hati au. Di sana ada au huruf ataf. Tapi kan kalau au huruf ataf bebas. Bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Paham kan? Bisa. Kalau ini fi'il mudhari saja. Dan itu pun tugasnya menasab. Tidak ikut sebelumnya. Tapi ada syaratnya. Supaya dibedakan nanti dengan yang lain. Wa yashtaratu fi hadhil kalimati. Dipersyaratkan pada kata ini. Antakuna bimakna illa. Atau bimakna ila. Harus dia bermakna illa. Kecuali. Atau bermakna ila. Atau bermakna ila. Hingga. Jadi syaratnya. Karena gini saudara. Au. Kalau dia huruf ataf, maknanya atau. Ingat, kalau dia huruf ataf, maknanya apa? Atau. Jadi kalau dia maknanya atau, huruf ataf. Tapi kalau dia menasab fi'il mudhari dengan an mutmaratan wujuban, gampang sekali. Kalau dia berarti kecuali atau berarti apa? Hingga. Keluar dari makna asal yang ada di huruf ataf. Paham ini kan? Bermakna hingga. Lihat. Wadhabitul ula, ketentuan yang pertama, yaitu yang bermakna kecuali. Ayakuna ma ba'daha yang qadi duf'atan. Yaitu setelahnya, itu terjadi satu kali. Nah contoh, laqtulannal kafiro au yuslima. Seakan membunuh orang kafir, kecuali dia masuk Islam. Berarti terjadinya langsung satu kali. Seakan bunuh, kecuali dia masuk Islam. Artinya kapan masuk Islam? Tidak ada kejadian membunuh. Ya, tidak ada kejadian membunuh. Jadi di sini au hati-hati. Jangan sampai antum artikan atau bahaya ini. Artinya kalau antum artikan atau seakan membunuh orang kafir atau muslim. Waduh, repot. Ini maknanya apa? Kecuali. Seakan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Jadi maknanya kecuali. Wadhabitut tsaniyah. Ketentuan yang kedua. Itu bermakna hingga. Ayyakuna ma ba'daha yang qad syai'an fa syai'an. Setelahnya itu terjadinya sedikit demi sedikit. Setelahnya itu terjadinya apa? Sedikit demi sedikit. Terjadinya sedikit demi sedikit. Nahu qouli syair. Contohnya perkataannya penyair. La astashilanna su'ba. Au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Perhatikan bait syair yang pertama. Setelah kata au. Itu fi'il mudhari'nya mansub. Udrika. Itu hati-hati. Mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib. Yang disembunyikan secara wajib. Artinya, saya akan menganggap mudah itu yang sulit. Au udrikal muna. Sampai saya mendapatkan al-muna yang saya cita-citakan. Dan terjadi sedikit demi sedikit. Pokoknya ini kesulitan dia akan anggap mudah sampai mendapatkan muna. Sampai mendapatkan muna. Jelas kan? Ini selesai. Selesai. Dan setelahnya langsung alat penjazam. Setelahnya adalah alat penjazam. Berarti kita keluar dengan kesimpulan fi'il mudhari. Itu mansub dengan 10
perkara. Cuman 10 ini terbagi dua. Paham kan? 10 ini terbagi dua. Ada yang menasab dengan dirinya sendiri. Yaitu an, lan, idan, kai. Hanya 4. Sisanya ada 6 menasab dengan perantaraan an. An yang disembunyikan. An yang disembunyikan. Dan sembunyi an dua bentuk. Kadang jawazan boleh, kadang apa? Wujuban. Kadang jawazan dan kadang apa? Wujuban. Yang wujuban ini pada 5 perkara. Yaitu selain lamukai. Karena lamukai jawazan. Lamukai jawazan. Itu alat penasab. Inilah penyakit. Jadi pembahasan penyakit ini lebih mudah daripada sebelumnya. Karena kita mengenal penyakit saja. Adapun tanda baca sudah dijelaskan sebelumnya. Di mengenal tanda i'rab. Di pembahasan mengenal tanda i'rab. Nah, nanti kita akan masuk lagi di pembahasan alat-alat penjazam fi'il mudhari. Kalau selesai itu, maka kita akan masuk di isim-isim marfu, isim-isim mansub, dan isim-isim yang majrur. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.